أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tentang dasar-dasar pengobatan dalam buku pertama ini. Masih di bab 3 tentang niat, amal, dan tujuan. Di bab ini ada 3 bahasan. Pertama, integrasi niat, amal, dan tujuan. Kedua, tujuan. Ketiga, niat dan amal. Yang 1, 2 sudah kita kaji bersama. Saat ini kita mengkaji tentang niat dan amal. Ya, niat dan amal, belajar menjadi terapis diri khususnya. Kita tahu definisi tentang niat dalam bahasa Arab berarti keinginan di dalam kolbu untuk melakukan suatu tindakan. Banyak ulama yang memberikan makna niat secara bahasa. Misalnya Imam Nawawi berkata, niat adalah bermaksud melakukan sesuatu dan bertekad mengerjakannya. Jadi keinginan dalam kalbu, ya, kita bertekad mengerjakannya, baru itu niat. Dalam Islam, niat berfungsi sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Niat juga membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Niat juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Itulah yang menjadi sebab niat menjadi rukun atau syarat sah semua amal ibadah. Jadi kalau bisa disimpulkan, niat adalah keinginan kuat di dalam kolbu untuk melakukan sesuatu. Tidak sekedar keinginan, tapi keinginan yang kuat. Itulah yang disebut kebutuhan. Keinginan kuat itu disebut kebutuhan. Kalau keinginan saja, maka umumnya dia mudah rapuh, mudah berubah haluan, mudah dipatahkan oleh hambatan sederhana, mudah was-was, kurang percaya diri, tidak yakin sukses. Jadi letaknya itu di kepala kalau niat, keinginan. Kalau kebutuhan, ini daya dorongnya luar biasa. Dia membangkitkan motivasi kuat untuk mengambil keputusan penting dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, letaknya di kolbu. Jadi kalau keinginan di kepala, kalau kebutuhan di kolbu. Jadi niat itu adalah kebutuhan atau keinginan yang kuat. Yang kedua, tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak sah melakukan wudu atau sholat jika tidak diawali dengan niat masing-masing. Ya, yang ketiga, manusia akan diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Sebab jika niatnya baik, maka amalannya akan baik. Jika niatnya buruk, maka amalannya pasti buruk, walaupun bentuknya baik. Yang keempat, segala perbuatan manusia terdiri dari 3 bagian: taat, maksiat, dan perkara mubah. Perbuatan maksiat tidak bisa diubah sama sekali dengan niat baik. Misalnya saat seseorang yang mencuri harta orang lain dengan niat untuk sedekah ke fakir miskin, maka hukumnya tetap dosa dan haram. Jadi pengertian niat. Sekarang keterkaitan amal dengan niat. Amal tergantung niat. Ada sebuah hadis. An-Numaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha ay mar'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Sekalian, dari apa maksud Nabi SAW
berkata amal itu tergantung niat. Dan apa maksud, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi kalau amal itu adalah semua perbuatan yang dikerjakan dan dengan niat tertentu. Di dalam Al-Quran, kata amal jika dilihat dari maknanya sebagai perbuatan, maka berdekatan beberapa kata atau ungkapan lain. Di amal itu perbuatan, bukan hasil, bukan pahala. Jadi amal perbuatan akibat dari yang diniatkan. Ya. Sebagaimana yang kita lihat sebelumnya. Saya mengingatkan kembali kalau niat, amal, tujuan. Jadi amal ini refleksi dari niat. Ya, kalau amalnya benar, tujuannya, niatnya benar, amalnya benar, insya Allah sampai tujuan, kita akan memperoleh sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saudara sekalian, mari ya, kita meluruskan niat dan tujuan kita. Khususnya di dalam belajar menjadi terapis diri ini. Kita luruskan niat dan tujuan, kita sempurnakan. Perbaiki, luruskan dan sempurnakan niat dan tujuan agar berubah pahala, kesuksesan, kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Ditetapkan niat dan tujuan sekarang juga dan tanamkan di dalam qalb. Ya, kalau niat ini, kalau menurut saya bisa juga sudah sekalian bisa menambahi atau mengurangi, tergantung. Tapi intinya insya Allah dalam belajar menjadi terapis diri ini kita bisa berniat beberapa poin atau bisa jadi menjadi sesuatu yang kita inginkan di dalam hati, kebutuhan kita. Pertama, kembali pada akidah yang benar. Kedua, menjadi terapis. Ketiga, bergaya hidup sehat sesuai syar'i. Keempat, usaha pengemasan herbal. Dan kelima, buka praktek pengobatan syar'i. Ini niat ya. Kebutuhan, keinginan yang kuat untuk kembali pada akidah dan seterusnya. Nah, sekalian, bahkan semestinya segala upaya kita, segala niat kita harus disempurnakan menuju kepadanya dengan amalan untuk memperoleh pahala yang sempurna sebagai orang beriman, yakni berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Mari kita renungkan Al-Quran surat Al-Hajj. Ini dalam kerangka amal ya. Jadi kalau amal itu disempurnakan dengan amalnya jalan-jalan jihad, ya, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana kita renungkan di Al-Hajj ayat 78 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah milah orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindung, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Saudara sekalian, ini amalan kita diwarnai dengan jihad. Ya, ingat, jihad yang sebenar-benarnya. Karena ketika kita berniat untuk berjihad, maka kita akan dimudahkan dalam setiap urusan. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah jadi pelindung, maka dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Di ayat surat Al-Hajj. Karena itu, naskah niat dan tujuan ya kita sempurnakan.
Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat berjihad di jalan Allah dengan belajar menjadi terapis sendiri dan mengamalkannya dalam rangka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kata jihad di situ. Jadi kalau mengamalkan dan belajar tadi di situ kembali kepada yang tadi itu ada 6, kembali pada yang benar, gaya hidup Rasulullah, menjadi terapis, yang membuka klinik dan pengawasan herbal. Niat hijrah. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, tadi ditambah jihad amalnya. Sekarang bagi yang baru, barangkali ya ini bisa jadi alih profesi ataupun memang menyempurnakan hidupnya. Bismillah, kita hijrah dari sesuatu yang diragukan kebenarannya kepada sesuatu yang sesuai syar'i. Akan semakin sempurna manakala niat tersebut juga merupakan perjalanan hijrah Anda dari satu pekerjaan atau kegiatan pada pekerjaan atau kegiatan lain. Jadi An-Nahl 41 sebut, walladzina jaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini, orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya. Kalau kita lihat pola-pola pengobatan ya, dengan banyak yang racun, kurapat di depan mata kita, di sekeliling kita, seolah-olah kita karena kurang pengetahuan masalah vaksin dan lain-lain, kita merasa teraniaya karena itu. Maka kalau kita hijrah, Allah akan memberikan tempat yang bagus kepada kita di dunia, kan gitu. Daerah akan lebih besar kalau mereka mengetahui. Ini ditambah nuansa hijrah, jihad hijrah. Ada lagi, ini An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 100. Luar biasa teman sekalian. Karena itu kita sempurnakan kembali naskah ini dan tujuan dengan hijrah dan jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat hijrah dengan belajar menjadi terapis diri dalam rangka berjihad di jalan dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Biasa sekalian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.